Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Selamat datang kembali di serial live streaming Jakarta Mengaji, serial pemula, petua ulama untuk anak muda. Pada season 2 ini, seperti episode sebelumnya, kita akan melanjutkan bahasan kita di Rabu lalu nih, sebuah kitab kecil ini nih. Dari Syekh Muhammad Jamil Zainu, yang berjudul Ambillah Akidahmu dari Al-Quran dan As-Sunnah, yang sahih sesuai pemahaman sahabat radhiyallahu anhu. Dan sekarang udah masuk episode 5 nih, Ustaz. Alhamdulillah, Masya Allah. Gimana, Ustaz? Sehat, Ustaz? Ketemu lagi sama Ketemu antum, lagi gitu, Masya Allah. Kayaknya tadi kita udah ketemu, Ustaz. Antum sudah mengkudeta Diriansyah, gimana sekarang nih? Sibuk dia, Ustaz, sama urusannya. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Tapi dia kemarin baru lahiran, Ustaz. Masya Allah. Doakan anaknya soleh. Lebih soleh dari bapaknya. Iya. Dianya apa istrinya? Istrinya. Oh, istrinya. Tapi kok lama banget ya lahirannya? Maksudnya 2 minggu nggak selesai. Nah, terus nih Ustaz, kita mau ngingetin juga, Ustaz. Dan buat teman-teman yang juga mau ikut berpartisipasi untuk menjadi donatur hadiah giveaway kita, bisa banget nih. Kayak di depan ini, Ustaz. Ada Diona salah satu di depan ini. Ya. Entah itu teman-teman mau ngirim langsung ke sini dagangannya, atau enggak bisa juga yang langsung aja hibahin aja gitu kan. Jadi nggak harus dagangan teman-teman juga. Atau bisa juga sekedar pulsa, bisa banget. Jadi caranya tinggal hubungin aja admin di DM Instagram Jakarta Mengaji. Ya, iya nggak admin? Ya begitu. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang ingin punya tabungan amal jariah, bisa juga donasikan sebagian harta teman-teman semua di Jakarta Mengaji dengan cara kirim ke nomor rekening yang di bawah ini nih. Nih, bisa dipakai. Ini digunakan untuk infak operasional dakwah kita. Ya teman-teman. Dengan cara ini, insya Allah teman-teman bisa dilimpahkan rezekinya dan juga diterima amal solehnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, hari ini saat kita ada 5 hadiah di kuis sesi terakhir kajian hari ini. Jadi teman-teman yang mau kajian hadiah-hadiah yang ada di depan mata ini, pantengin terus kajian hari ini, tapi niatinnya lurus buat menuntut ilmu ya, Ustaz ya. Iya, Insya Allah ya. ini bonus. Nah, ini kita hadiah pertama ada yang paling Masya Allah, Ustaz. Diona. Diona ini deodoran natural, Ustaz, dari bahan tawas, menghilangkan bau badan tanpa wangi-wangian. Jadi cocok banget emang buat para akhwat-akhwat, Ustaz, yang nggak bisa pakai parfum keluar, mungkin gamisnya panas, dia tetap nggak bau, Ustaz. Masya Allah dan manfaatnya. Ada juga dari Nice Bites nih, kurma keju. Nih kita kemarin udah nyoba ya, Ustaz ya. Iya, Masya Allah, enak banget ya. Ini plus kismis berarti nih. Ini yang plus kismis nih. Dia nggak ada bijinya di dalam nih, jadi tinggal lep doang. Tinggal lep. Ini ada kismis dan keju. Masya Allah. Terus selanjutnya ada kurma 1 kilo dari kurma Ajwa. Dari kurma Ajwa Madinah, Surabaya. Setelah itu ada juga dari 2 hadiah dari Ifah Daily Wear, Ustaz. Satu lagi ini baju untuk istri, Home baju dress. cantik untuk depan suami, Ustaz. Home dress. Home dress. Jadi baju ini untuk menghibur suami di rumah, bukan untuk dipakai keluar rumah. Sama minyak wangi. Dan minyak wangi ini. Yang jadi beda minyak wangi ini, Ustaz, ini dari essential oil, Ustaz. Bukan fragrance biasa, jadi lebih mahal, Masya Allah. Ini untuk wanita Wanginya di berarti rumah. lebih ini ya. Iya. Nah, alhamdulillah nih akhirnya kita udah mau masuk ke materi selanjutnya. Kepada Ustadz kita persilakan, tafadhol maskuro. Silakan Ustadz. Khair, barakallahu fiik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudariku sekalian yang mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada serial pemula ini, petuah ulama untuk anak muda di Jakarta Mengaji live Instagram. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla selalu berikan keikhlasan bagi diri kita semua ketika kita menuntut ilmu, sehingga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita akan lanjutkan kajian buku kita, kajian kitab kita, Khudh aqidatak minal kitabi minal qur'ani was sunnah sahihah. Ambil akidahmu dari Al-Quran dan As-Sunnah Sahihah, karya dari Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Terakhir sudah kita bahas tentang asyirik kemarin ya, tentang kesyirikan, betul ya? Iya. Hari ini insyaallah ta'ala kita akan bahas tentang macam-macam syirik besar. Anwa'u asyirkil akbar. Anwa'u syirkil akbar, jenis-jenis atau macam-macam syirik besar. Di bukunya, kalau ada yang bukunya, dibuka di halaman 26 insyaallah. Pertanyaan yang pertama dari Syekh, hal nastaghithu bil amwati awil ghaibin?
Bolehkah beristighatsah? Astaghits ini sini Minta bantuan diartikan maksudnya. bolehkah meminta bantuan. Nanti kita jelaskan apa itu istighatsah ya. Bolehkah beristighatsah? Bolehkah kita beristighatsah kepada orang-orang yang sudah mati, itu kepada amwat, kepada para mayit, awil ghaibin, atau kepada orang yang tidak hadir atau gaib. Bolehkah kita beristighatsah kepada dua orang ini nih, kepada amwat, para mayit, yang kedua adalah orang yang tidak hadir atau gaib, makhluk yang tidak hadir atau yang gaib. Maka jelas jawabannya la nastaghitsu bihim. Kita tidak boleh beristighatsah kepada mereka. Kita nggak boleh beristighatsah kepada amwat, kepada para mayit. Kita pun tidak boleh beristighatsah kepada makhluk yang gaib, yang tidak hadir. Di antara dalilnya adalah Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah An-Nahl ayat 20 dan 21, "Walladzina yad'una min dunillah la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Amwatun ghairu ahya wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun." Dan berhala-berhala yang mereka seru selain Allah tidak dapat membuat sesuatu apapun, sedangkan berhala-berhala itu sendiri dibuat oleh manusia, dibuat oleh orang. Berhala-berhala itu benda mati, tidak hidup, dan berhala-berhala itu tidak mengetahui bilakah penyembah-penyembahnya itu akan dibangkitkan. Kita bahas pertama ikhwan tentang apa itu istighatsah. Apa itu istighatsah? Apa sih definisi dari istighatsah? Karena kita sering dengar kata-kata istighatsah ini, betul ya? Istighatsah, ada banyak ulama yang mendefinisikan masalah istighatsah ini, kawan. Yang pertama, definisi pertama dari istighatsah, meminta pertolongan agar dihilangkan atau terlepas dari bala bencana. Meminta pertolongan agar dihilangkan atau terlepas dari bala bencana. Meminta pertolongan agar dihilangkan atau terlepas dari apa? Bala bencana. Berarti ini sifatnya umum ya. Meminta pertolongan di sini sifatnya apa? Umum. Agar dihilangkan atau terlepas dari bala apa? Bencana. Definisi yang kedua, istighatsah adalah doa. Nah, ini kalau ini lebih khusus nih. Doa dengan tingkat permohonan yang sangat mendesak. Talabul ghauth. Memohon atau meminta apa? Permohonan, meminta dengan permohonan yang apa? Mendesak. Meminta atau memohon pertolongan. Tapi tadi ya, doa dengan tingkat permohonan yang sangat apa? Mendesak. Kenapa? Karena ingin dikabulkan, jelas. Karena ingin segera dikabulkan, kan itu. Maka definisi yang kedua ini nih seperti apa? Seperti doa, tapi bedanya adalah apa? Permohonan ini bisa dikatakan tingkat tinggi lah, betul ya? Agar Allah Azza wa Jalla mengabulkan doa itu secara cepat, secara benar-benar darurat lah bisa dikatakan, kan gitu. Itu dikatakan oleh para ulama. Ada juga ulama yang kemudian lebih menspesifikkan. Maksud dari doa tadi adalah meminta dihilangkan kesulitan. Nah ini yang ketiga, doa dengan tingkat permohonan yang sangat mendesak, tapi dari masalah apa? Meminta dihilangkan kesulitan. Jadi dirinya sedang dalam kesulitan, kan gitu. Atau dalam keadaan terdesak yang memang itu berbahaya, sulit, kan gitu. Nah, yang minta dihilangkan itu tuh. Meminta untuk dihilangkan kesulitan. Nah, jadi istighatsah ini menurut sebagian ulama termasuk bab dari masalah apa? Doa. Tapi kalau doa itu kan sifatnya umum. Doa juga bisa masuk ke isti'adzah, betul ya? Meminta perlindungan. Doa juga bisa masuk ke isti'anah, meminta pertolongan. Doa bisa masuk ke sini, istighatsah, meminta pertolongan di saat keadaan terdesak, sulit. Dan itu biasanya dalam masalah apa? Agar dihilangkan kesulitannya, agar diangkat kesulitannya. Sebagian ulama lain tadi mengatakan apa? Lebih umum definisinya. Apa itu? Meminta pertolongan
Jadi tanpa disebutkan doa. Kalau doa tadi kan lebih khusus, meminta pertolongan agar dihilangkan atau terlepas dari apa? Bala bencana. Ini tentang masalah apa? Istighatsah. Dan istighatsah, ikhwan, termasuk ibadah. Istighatsah termasuk apa? Ibadah. Karena kita tahu bersama doa adalah termasuk ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan doa adalah apa? Ibadah. Dan istighatsah termasuk di antara bentuk bagian apa? Doa, tapi lebih khusus kan gitu. Istighatsah termasuk apa? Ibadah. Ini disebutkan oleh para ulama tentang masalah ini. Dan ingat ya ikhwan, istighatsah ini ada apa? Ada kaitnya istilahnya lah. Ada yang menjadikan istighatsah tersebut boleh dan ada yang menyebabkan istighatsah tersebut menjadi nggak boleh, bahkan menjadi bernilai kesyirikan. Bahkan bisa menilai apa? Kesyirikan. Syekh Saleh Al-Syekh hafizahullah taala, mufti Saudi sekarang, mengatakan sebagian ulama memberikan ketentuan kapan istighatsah itu bisa termasuk syirik besar. Jadi istighatsah ini bisa termasuk syirik besar ya kawan, hati-hati nih. Bukan hanya termasuk syirik, bahkan bisa termasuk syirik apa? Besar. Kafiran Ustaz ya? Kafiran kok syirik besar. Bahaya ini subhanallah. Apa itu? Yang pertama, ada dua. Yang pertama, ketika istighatsah itu ditujukan kepada makhluk. Ini perkataan ulama yang pertama nih. Jadi ada dua pengertian. Ada dua yang disebutkan oleh para ulama yang menjadi apa? Kait itu bahasanya apa ya? Yang menjadi indikator lah. Kapan istighatsah itu bisa bernilai apa? Kesyirikan, apalagi sampai kesyirikan besar. Yang pertama, ketika istighatsah itu ditujukan kepada makhluk yang mereka tidak mampu memenuhinya. Istighatsah ini yang pertama. Kata ulama pertama nih, istighatsah itu bisa terhukumi syirik, bahkan syirik besar. Ketika apa? Istighatsah itu ditujukan kepada makhluk yang makhluk itu sebenarnya tidak mampu untuk memenuhinya. Yang sebenarnya makhluk tersebut tidak mampu memenuhinya. Ini pendapat ulama pertama. Pendapat ulama kedua lebih rinci, lebih dakik nih. Lebih detail. Apa itu? Istighatsah bisa bermakna atau bisa berhukum syirik, bahkan syirik besar. Kapan itu? Ketika istighatsah tersebut meminta pertolongan ditujukan kepada makhluk, sama-sama makhluk nih, kawan. Meminta pertolongan ditujukan kepada makhluk. Tapi bedanya di ujungnya nih. Dalam perkara yang hanya bisa dipenuhi oleh Allah. Dalam perkara yang hanya bisa dipenuhi oleh Allah, tidak selainnya. Bedanya apa namanya? Sama yang pertama, yang kedua. Yang pertama intinya makhluk itu bisa ngelakuin ya, Ustaz. Yang nggak bisa ngelakuinnya. Yang nggak bisa ngelakuin, nggak mampu untuk melakukan. Misalnya kayak berhentiin hujan nih, kita lagi hujan. Umumnya manusia nggak akan bisa lah. Secara zahir itu nggak bisa turun hujan. Atau nurunin hujan. Sama yang kedua bedanya? Yang kedua hanya Allah yang bisa ngelakuin. Sama dong. Berhentiin hujan Allah juga. Tapi mungkin lebih ini kali Ustaz, lebih terperinci ya. Nah ini makanya ini luar biasa. Gitu ya. Ini luar biasanya ulama nih. Dari kata-kata itu bisa berubah, masya Allah. Yang pertama tadi kan meminta pertolongan kepada makhluk, dua-duanya sama-sama makhluk nih. Iya. Yang pertama makhluk, yang kedua sama-sama makhluk. Kalau yang pertama meminta pertolongan kepada makhluk yang makhluk tersebut sebenarnya tidak mampu untuk memenuhi. Ini kan definisi pertama. Iya. Ulama pertama nih. Ulama kedua mengatakan meminta pertolongan kepada makhluk yang pertolongan itu hanya Allah yang bisa menolongnya. Hanya Allah yang bisa memenuhi perkara itu. Hanya Allah yang mampu memenuhi perkara itu. Contoh. Yang pertama. Ada orang mau tenggelam. Betul ya? Kemudian diminta tolong orang. Orang itu nggak mampu nolong kita. Syirik akbar nggak? Oh iya, beda konteksnya. Ini hati-hati nih. Ini luar biasa ulama nih. Makanya Syekh Saleh Al-Syekh lebih menguatkan pendapat yang kedua. Bahwa apa? Syirik akbar tersebut, istighatsah itu bisa bernilai syirik akbar ketika meminta pertolongan kepada makhluk dalam perkara yang hanya bisa dipenuhi sama Allah saja. Bukan cuma mampu. Kalau cuma mampu tadi itu orang ketenggelam,
Dia minta pertolongan kepada anak kecil misal. Kita anak kecil untuk angkat galon dia nggak mampu ya. Iya. Siriknya enggak itu. Nah itu kan dia tenggelam atau kalau angkat galon kan nggak sampai terdesak. Kalau tenggelam kan terdesak, betul ya? Oh iya betul. Dia terdesak luar biasa. Dia minta tolong nih. Sama di depannya mikir anak kecil, nggak bisa nolong dia. Atau orang yang nggak bisa berenang, nggak bisa nolong dia. Atau orang yang sudah tua renta, nggak bisa nolong dia, kan gitu. Apakah kemudian itu syirik besar? Enggak. Padahal dia juga nggak mampu, kan gitu. Tapi bukan hanya tidak mampu, kata Syekh Shalih Al-Syekh, yang lebih tepat katanya, kata beliau adalah dalam perkara yang hanya Allah saja yang dapat memenuhinya. Kalau itu kan bisa menolong manusia tuh, kalau orang berenang jebur kan gitu. Bedakan dua hal nih, ikhwan ya. Bedakan dua hal. Makanya yang lebih tepat Allah a'lam bishawab, yang dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Syekh bahwa meminta pertolongan ditujukan kepada makhluk dalam perkara yang hanya bisa dipenuhi oleh Allah, tidak selainnya. Hanya bisa dipenuhi oleh Allah, tidak selainnya. Ini bisa bernilai apa? Syirik besar. Sebenarnya syirik besar. Na'udzubillah min dzalik. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surah Al-Anfal ayat ke-9, "Idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum." Ingatlah ketika kalian memohon pertolongan kepada Rabb kalian, lalu diperkenankan bagi kalian. Ini kapan ini? Ketika perang Badar nih, kawan. Di antara ayat ini turun. Anni mumiddukum bi alfi minal malaikati murdifin. Aku, kata Allah Azza wa Jalla, menurunkan, mendatangkan bala bantuan kepada kalian dengan 1000 malaikat yang turun berturut-turut. Ketika perang Badar ini turun apa? 1000 malaikat turun. Lihat, Rasul sallallahu alaihi wasallam beristighatsah kepada Allah pada saat perang Badar itu kan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya tinggi-tinggi luar biasa, doa sampai kemudian selendang beliau apa? Jatuh. Abu Bakar As-Siddiq mengambilnya kemudian memakaikannya, mengatakan, ya Rasulullah SAW, Allah Azza wa Jalla pasti memenuhi janjinya. Allah Azza wa Jalla pasti mendengar doamu, kan gitu. Rasul sallallahu alaihi wasallam beristighatsah pada perang Badar itu tuh. Allahumma in tuhlak hadhihi al-isabah lan tu'bad fil ard. Ya Allah, kalau engkau hancurkan pasukan ini nih, yang kurang lebih jumlahnya 319, kan gitu, maka engkau enggak akan disembah lagi di atas muka bumi ini. Karena hanya ini doang yang menyembahmu nih, enggak ada lain, subhanallah, kan gitu. Rasulullah SAW beristighatsah benar-benar pada saat terdesak, pada saat sulit, ingin dihilangkan kesulitan, ingin diangkat kesulitan oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga Allah Azza wa Jalla tolong Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan menurunkan 1000 malaikat secara apa? Berturut-turut. Nah, ini kan Rasul sallallahu alaihi wasallam beristighatsah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan istighatsah ini jelas tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala. Berarti istighatsah ini bisa langsung dilakuin angkat tangan ya saat itu terdesak, hanya bisa dilakukan saat itu. Sahih. Istighatsah itu kan tadi yang tadi kita lihat tuh. Sebagian ulama mengatakan istighatsah itu sifatnya umum tadi kan, meminta bantuan. Sebagian ulama mengkhususkan doa. Doa yang sifatnya itu terdesak agar menghilangkan kesulitan dalam dirinya, kan gitu ya. Nah, maka ketika seseorang dalam keadaan sulit, langsung angkat tangan ke Allah, pada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana kita sebutkan masalah doa kemarin kan, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, memintalah kepadaku, maka aku akan ijabah doa kalian. Nah, ini tentang masalah apa? Istighatsah. Nah, banyak kita lihat ya ikhwan, di Indonesia ini terutama, ya Allah, ketika istighatsah, ternyata istighatsahnya tersebut berbau kesyirikan. Yang lebih parah lagi, ada tumbal-tumbal dalam istighatsah tersebut kan, dan itu banyak luar biasa. Nanti kita sebutkan di antara perkataan dari Al-Ustaz Al-Fadhil Ustaz Abdul Zain, ada disebutkan tentang masalah ini. Jadi tradisi istighatsah yang disertai tumbal itu jelas sebuah apa? Syirikan, enggak boleh, kawan. Syirik besar bahkan, subhanallah itu. Sudah istighatsah kemudian disambungin tentang masalah dzabh, menyembelih kan itu. Ruwatan seperti itu bahasanya itu. Ruwatan, masyaallah. Dan ingat ya, kawan, ketika orang melakukan kesyirikan, apalagi syirik besar, Allah mengatakan apa? Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Walau asyraku. Kalau engkau ya Muhammad berbuat kesyirikan, ya enggak mungkin Nabi SAW berbuat kesyirikan, kan gitu. Tapi kalau engkau berbuat kesyirikan, maka akan hapus seluruh amalmu, hancur seluruh amal kita, ikhwan. Itu Nabi yang diancam ya, Ustaz? Itu Nabi yang diancam oleh Allah Azza wa Jalla. Gimana? Yang kita tahu bersama, Rasul sallallahu alaihi wasallam enggak mungkin pernah berbuat kesyirikan, kan gitu. Tapi itu tahdzirus syadid, jelas peringatan keras dari Allah Azza wa Jalla kepada kita, jelas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai kemudian kita terjatuh dalam kesyirikan ini, karena akan menghapuskan, menghancurkan seluruh amalan kita. Na'udzubillah min dzalik. Sallallahu alaihi wasallam. Ini tentang masalah istighatsah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berdoa, yang doa ini atau zikir ini sering kita baca dalam zikir pagi petang. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghitsu.
Ya Hayyu ya Qayyum, wahai yang maha hidup dan juga maha berdiri sendiri. Bi rahmatika astaghitsu, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan kepadamu, aku beristighatsah kepadamu. Jadi beristighatsah ini diwajibkan, diharuskan hanya kepada Allah Azza wa Jalla, enggak boleh kepada selain Allah tabaraka wa taala. Ini tentang masalah istighatsah. Pertanyaan yang selanjutnya, ikhwan. Apa itu? Tentang isti'anah. Hal tajuzul isti'anati bi ghairillah? Apakah boleh isti'anah kepada selain Allah? Boleh enggak? Nggak boleh, Ustaz. Tunggu lihat situ jawaban insyaallah. Masya Allah. Bolehkah isti'anah kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala? Isti'anah ini meminta pertolongan. Bolehkah isti'anah kepada selain Allah? La tajuz. Beliau mengatakan tidak boleh. Wa dalil qauluhu ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Rasulullah SAW juga bersabda, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Apabila engkau meminta maka mintalah kepada Allah, apabila engkau memohon pertolongan maka mohon pertolonganlah kepada Allah tabaraka wa taala. Tapi lihat lanjutannya. Pertanyaan lanjutannya. Hal nasta'inu bil ahya? Bolehkah kita minta pertolongan kepada orang yang hidup? Tergantung, Ustaz. Tergantung. Mintanya apa? Permintaan tadi, Ustaz, yang nggak bisa diturunin. Oh, Masya Allah. Sama Allah. Hanya Allah yang bisa nolong. Nah, Masya Allah. Ini berarti sudah bagus, Masya Allah. Tapi Ustaz boleh nanya sedikit nggak, Ustaz? Balik ke istighotsah tadi, Ustaz. Yang tadi Ustaz bilang tuh, ketika dia terdesak dalam kelelep di dalam laut, dia minta tolong sama orang yang nggak mampu untuk nolongin dia. Itu namanya istighotsah juga, Ustaz? Iya kan, dalam keadaan sulit dia. Tapi istighotsah yang berarti yang nggak diharamkan. Tidak, kalau dia nggak mampu ini karena orangnya tersebut memang nggak mampu nolong dia. Kayak tadi anak-anak kecil atau orang nggak bisa berenang, orang yang sudah tua, tolong. Itu kan kalau orang tersebut mampu kita boleh kan gitu. Tapi kata para ulama, kalau kita meminta pertolongan pada saat itu tapi lupa atau tidak menyertakan Allah dalam pada saat itu, naqsun fit tauhid, kurang dalam tauhidnya kan gitu. Karena bisa jadi hatta orang yang sudah pintar berenang pun bisa juga kelelap sama dia kan bareng kan gitu ya. Kalau bukan karena pertolongan Allah Azza wa Jalla kan gitu maksudnya. Jadi para ulama, makanya saya katakan tadi definisi dari istighatsah tadi ada yang mengkhususkan doa, ada yang mengkhususkan meminta pertolongan kan gitu. Talabul ghauth. Nah, sekarang isti'anah ikhwan. Isti'anah itu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala menyebutkan ada 5 macam. Ada berapa? 5. Ada 5 macam, Masya Allah. Kan tadi masih isti'anah ya. Bolehkah beristi'anah kepada orang yang hidup dan sebagainya. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala menyebutkan isti'anah ini ada 5 macam. Yang pertama, isti'anah kepada Allah taala. Isti'anah kepada Allah taala. Apa itu? Itu isti'anah yang mengandung kesempurnaan sikap merendahkan diri seorang hamba. Lihat, merendahkan diri. Ini nggak boleh nih, ikhwan. Kita minta pertolongan dengan kemudian merendahkan diri selayaknya seorang hamba kepada Rabb. Itu nggak boleh kecuali hanya kepada Allah. Berapa banyak orang minta pertolongan kepada orang lain, dia hinakan dirinya, dia dia hinakan diri selayaknya seorang hamba kepada Rabbnya. Ini nggak boleh, subhanallah. Perhatikan baik-baik ini. Nah, ini kata para ulama, isti'anah yang mengandung kesempurnaan sikap merendahkan diri seorang hamba kepada Rabbnya. Ini jelas hanya kepada Allah Azza wa Jalla, karena dia pasti menyerahkan seluruh perkaranya kepada Allah dan meyakini bahwa hanya Allah yang bisa memberikan kecukupan kepadanya. Ini jelas hanya kepada Allah. Inilah yang kata tadi itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ini isti'anah yang pertama. Memalingkan isti'anah yang pertama ini kepada selain Allah, ini terjatuh dalam apa? Kesyirikan jelas. Memalingkan isti'anah yang pertama nih, ikhwan. Kesempurnaan merendahkan diri, kesempurnaan menghinakan diri seorang hamba, itu nggak boleh kecuali hanya kepada Rabbul Alamin. Ketika memalingkannya termasuk kesyirikan. Ini yang pertama. Yang kedua, isti'anah yang kedua, isti'anah kepada makhluk dalam perkara yang makhluk tersebut mampu melakukannya. Boleh nggak? Boleh, Ustaz ya. Kalau minta tolong haram gimana? Oh iya. Kita kan husnuzon, Ustaz. Iya, masyaallah. Betul. Husnuzon sama contoh Ustaz dulu. Yang kedua nih, isti'anah kepada makhluk
tadi kepada Allah ya, merendahkan diri secara sempurna, menghinakan diri secara sempurna selayaknya seorang hamba kepada Rabbnya. Ini hanya boleh kepada Allah, nggak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Yang kedua, isti'anah kepada makhluk dalam perkara yang makhluk tersebut mampu melakukannya. Isti'anah kepada makhluk dalam perkara yang makhluk tersebut mampu untuk melakukannya. Maka hukum isti'anah ini apa? Tergantung tadi. Tergantung, betul, Masya Allah. Tergantung pada yang diminta pertolongan itu apa, perkara halal atau haram kan itu, perkara mubah atau perkara apa kan gitu. Subhanallah. Allah Azza wa Jalla berfirman apa? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolong dalam perbuatan ketakwaan, kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan kan gitu. Ini yang kedua nih, kawan. Isti'anah kepada makhluk dalam perkara yang makhluk tersebut mampu melakukannya. Hukumnya gimana? Tergantung. Maksudnya tergantung apa? Diminta tolongnya apa nih? Perkara halal atau haram? Perkara mubah yang boleh atau perkara yang dilarang dalam syariat kan gitu. Subhanallah. Adapun jika perkara tersebut perkara yang mubah, maka jelas ketika kita melakukannya kita akan mendapatkan pahala kan jelas. Subhanallah. Yang ketiga, isti'anah kepada makhluk yang masih hidup. Isti'anah kepada makhluk yang masih hidup, hadir, nggak gaib berarti, masih hidup, hadir. Tapi yang ketiga nih, dalam perkara yang tidak mampu makhluk untuk melakukannya. Jadi hanya Allah harus yang bisa melakukan. Iya, ini nggak boleh nih, kecuali kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Belum tentu. Hah? Bener nggak? Konteks nggak mampunya yang. Oh iya, Masya Allah. Itu baru ngeh di sini, Masya Allah. Yang ketiga kata para ulama, isti'anah kepada makhluk yang masih hidup. Makanya kan tadi 3 tuh kaitannya sebagaimana kita jelaskan minggu kemarin. Isti'anah kepada makhluk yang makhluk tersebut hidup. Satu nih, pertama hidup. Yang kedua apa? Makhluk tersebut nggak gaib, hadir di hadapannya. Tapi makhluk itu nggak mampu. Boleh nggak? Tergantung, Ustaz. Tergantung apa? Nggak mampu konteks yang hanya Allah yang bisa melakukannya, atau sebenarnya ya manusia juga bisa melakukannya gitu. Oh, Masya Allah. Berarti tadi tuh Syekh Saleh Syekh ya? Iya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Kata para ulama yang ketiga ini hukumnya biasanya sia-sia. Maksudnya apa? Tadi dia minta pertolongan pada orang yang nggak bisa nolong dia kan gitu maksudnya. Bukan masalah pertolongan yang hanya Allah yang bisa mampu melakukannya kan gitu. Itu beda. Kalau pertolongan, dia minta pertolongan kepada makhluk yang hanya Allah yang mampu untuk bisa melakukannya, ini nggak boleh kecuali hanya kepada Allah kan gitu. Tapi dia minta pertolongan yang makhluk ini nggak mampu nolong dia. Antum mau ngutang sama orang yang miskin, misal, ya anak aja miskin gimana ente mau ngutang sama anak kan gitu, subhanallah ya. Ini kan sia-sia maksudnya di situ, subhanallah. Mau ya tadi yang bilang tuh angkat galon sama kecil. Nah Itu yang minta tolongan ya kan gede gini. Untung gede Masya Allah nih. Kasar kecil Masya Allah nih. 11-12 lah. Masya Allah. Ini yang ketiga nih, isti'anah kepada makhluk yang masih hidup, hadir di tempat itu, tidak gaib ya, tapi dalam perkara yang tidak mampu melakukannya. Tidak mampu melakukannya ini tadi maksudnya ya, karena konteksnya memang makhluk tersebut lemah, nggak bisa melakukan itu, maka ini perkara yang sia-sia. Yang keempat, isti'anah kepada orang yang mati secara mutlak, na'udzubillah. Amwat, pada mayit. Tadi itu istighatsah pada amwat sama isti'anah kepada amwat. Isti'anah kepada orang yang mati atau mati jelas ya, mayit jelas nih. Atau kepada orang yang masih hidup dan dalam perkara gaib yang mereka ini tidak mampu melakukannya. Ini pun nggak boleh, haram hukumnya. Baik kita minta pertolongan kepada mayit siapapun itu, mayit nabi kah itu, mayit orang soleh kah itu, mayit wali itu, nggak bisa dia menolong kita tuh, nggak bisa, nggak mampu, subhanallah, nggak mungkin. Begitu juga isti'anah kepada orang yang hidup, tapi orang yang hidup ini kemudian gaib misalnya, dan dia nggak mampu dalam konteks ini, maksudnya nggak mampu tadi ya, hanya Allah yang mampu untuk memberikannya, hanya Allah Azza wa Jalla yang mampu untuk memenuhi kebutuhannya. Nah kalau gini dalihnya gimana, Ustaz? Kita sama orang mayit nih, tapi tujuannya dia sebagai wasilah saat untuk Allah gitu. Iya. Kita minta kalau Allah kok cuma wasilah aja ini. Ketika zaman kafir Quraisy,
Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam Al-Quran, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ketika orang-orang kafir Quraisy mengatakan, ma na'buduhum, kami enggak menyembah mereka Muhammad. Oh, udah dikatain sama kafir Quraisy ya. Kami enggak menyembah mereka, kami enggak menyembah patung-patung ini, berhala-berhala ini kan gitu ya. Walaupun pada hakikatnya ujung-ujungnya mereka sembah kan gitu. Tapi lihat Allah tegaskan ini, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami enggak menyembah mereka kecuali kami menjadikan mereka itu untuk mendekatkan kami kepada Allah. Kan wasilah. Sama, Ustaz. Patung nggak bisa apa-apa, betul? Berhala nggak bisa apa, mau kita pukulin, mau kita apa nggak bisa. Mayat bisa apa sebenarnya? Sama kan begitu, subhanallah. Lihat Allah katakan dalam Al-Quran, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Orang kafir Quraisy mengatakan, kami nggak menyembah mereka Muhammad, tapi kami hanya mendekatkan diri kami kepada Allah melalui mereka nih, melalui perantara mereka. Allah katakan kafir Quraisy, subhanallah, musyrikin Quraisy. Nah, ini tentang masalah ini, tapi itu masalah wasilah, beda. Kita kembali ke sini, isti'anah yang keempat nih. Isti'anah kepada orang yang mati, para amwat, mayit, atau isti'anah kepada orang yang hidup dalam perkara apa? Perkara gaib yang mereka tidak mampu untuk melakukannya. Ini jelas kesyirikan, ikhwan. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Al-An'am ayat ke-17. Dalam surah Al-An'am ayat ke-17. Wa iyamsaska Allahu bidhurrin fala kashifa lahu illa hu wa iyamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Dan jika Allah menimpakan sesuatu kemudaratan kepada kalian, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya melainkan Dia sendiri, melainkan Allah Azza wa Jalla. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepada kalian, maka Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Allahu Akbar. Allah Azza wa Jalla juga berfirman dalam surah Yunus ayat ke-106 dan 107. وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ. Dan janganlah kalian menyembah apa-apa yang tidak memberikan manfaat dan tidak pula memberikan madarat kepada kalian selain Allah. Sebab jika kalian berbuat yang demikian itu, maka sesungguhnya kalian termasuk orang-orang yang zalim. Wa iyamsaskallahu bidhurrin fala kashifa lahu illa hu wa iyuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Jika Allah menimpakan sesuatu kemadaratan kepada kalian, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia, kata Allah. Kecuali Allah Azza wa Jalla. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kalian, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allahu Akbar, subhanallah. Ini isti'anah dalam perkara yang memang hanya Allah Azza wa Jalla yang mampu untuk memenuhinya. Makanya tidak boleh isti'anah kepada para amwat, para mayit, siapapun mayit itu, hatta itu mayit Nabi Muhammad SAW. Enggak pernah dalam riwayat disebutkan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum datang kepada kubur Nabi SAW, kemudian apa? Minta solusi kepada Nabi SAW. Enggak bisa, enggak ada, karena itu sama sekali bukan ajaran Nabi SAW. Ketika terjadi pacaklik di zaman Umar bin Khattab, kemudian apa? Umar bin Khattab meminta Abbas ibn Abdul Muttalib, paman Nabi SAW, orang saleh, untuk berdoa kepada Allah agar Allah turunkan hujan, kan gitu. Allah turunkan hujan. Dan itu terjadi tidak kepada apa? Tidak kepada kubur Nabi SAW disebutkan. Itu yang keempat. Dan masih banyak lagi dalil tentang masalah tersebut. Yang kelima, isti'anah dengan perantara amal saleh. Boleh nggak? Isti'anah dalam contohnya gimana tuh? Itu kenapa takut jawab? Takut masuk jebakan. Oh, boleh, Sat. Isti'anah dengan perantara amal-amal saleh dan keadaan-keadaan yang dicintai Allah. Ini jelas disyariatkan. Wasta'inu bis sabri wassalah. Wasta'inu, kata Allah, betul ya? Meminta pertolonganlah dengan sabar dan salat. Itu dengan apa? Dengan perantara amal saleh. Ini disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin tentang isti'anah, 5 macam isti'anah. Kita lanjut ya, ikhwan. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan apa tentang itu? Bolehkah kita minta pertolongan kepada orang hidup? Udah, itu kena selesai isti'anah. Ya. Setelahnya? Apakah diperbolehkan bernazar kepada selain Allah? Nah, tentang nazar. Apakah diperbolehkan hal yajuzun nazar li ghairillah? Apakah boleh bernazar kepada selain Allah? Jawabannya jelas, la yajuz an-nazar illa lillah. Tidak boleh seseorang bernazar kecuali apa?
kepada Allah tabaraka wa taala. Di antara dalilnya dalam surah Ali Imran ayat 35, ini tentang kisah Maryam nih, dan ibunya, subhanallah. Allah azza wa jalla berfirman, Rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharrara. Ini perkataannya siapa nih, Khon? Antum tahu enggak? Nggak tahu, Ustaz. Perkataannya ibunda Maryam. Oh. Perkataan dari ibunda Maryam, Rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharrara. Ya Rabbku, sesungguhnya aku menazarkan kepada engkau anak yang dalam kandunganku ini menjadi hamba yang saleh, yang berkhidmat, yang akan membantumu. Di sini kata para ulama, ibunda dari Maryam, ayahnya Imran, makanya keluarga ini luar biasa sampai disebut keluarga disekakalkan dalam Al-Quran jadi Alu Imran, surah Ali Imran kan gitu ya, sangat luar biasa. Ibunda ini menazarkan bayi yang ada di perutnya ini itu kepada Allah Azza wa Jalla. Kan biasanya orang tua menginginkan ketika anaknya sudah besar, anaknya itu kan berbakti padanya, kan gitu, karena dia sudah berbuat kebaikan kepada anaknya gitu ya. Ibunda Maryam ini melakukan yang tidak semua orang lakukan. Apa itu? Dia menazarkan anak yang ada di dalam kandungannya ini untuk Allah Azza wa Jalla. Benar-benar untuk dia persembahkan untuk menjadi wanita yang salihah, kemudian berkhidmat dengan Allah, beribadah kepada Allah dan lain sebagainya, kan itu. Dan Allah Azza wa Jalla takdirkan Maryam pun menjadi orang yang wanita yang salihah luar biasa. Dari Maryam lah lahir siapa? Isa. Nabi Isa alaihi salam, termasuk di antara nabi ulul azmi minar rusul, subhanallah. Tapi doa ini boleh diucapkan nggak, Ustaz, di hari-hari ini? Untuk menazarkan anak antum. Disiapkan nggak, Ustaz? Anda bertanya, itu menazarkan anak antum nggak? Ini menazarkan anaknya itu untuk 10-nya untuk Allah Azza wa Jalla. Nggak usah itu berbuat baik sama anak, nggak apa-apa. Maksudnya kan udah otomatis, kalau udah khidmat sama Allah pasti syaratnya Allah juga. Enggak, ini di sini khusus kata para ulama, tidak lain tidak lebih Bunda Maryam ini untuk memberikan anaknya istilahnya untuk menjadikan anak ini menjadi anak yang saleh, benar-benar khusus untuk berbakti sama Allah gitu, berkhidmat kepada Allah Azza wa Jalla. Para ulama berkhilaf tentang masalah nazar. Apa hukum nazar? Nah, ini kita bahas lagi nih. Apa hukum nazar? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih dari Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil nazar. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk bernazar. Innahu la yaruddu syai'an. Nazar sama sekali tidak bisa menolak sesuatu. Wa inna ma yustakhraju bihi minal bakhil. Sedangkan yang ada nazar tersebut hanyalah apa? Dikeluarkan dari orang-orang yang bakhil, yang pelit. Ini kata Nabi SAW. Makanya dari hadis ini banyak ulama yang mengatakan hukum asal nazar itu hukumnya haram. Oh. Di antara Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan itu. Hukum asal nazar itu hukumnya apa? Haram, hukum asal ya. Ulama yang lain mengatakan hukum asal nazar ini hukum asalnya tidak sampai haram tapi makruh. Kenapa? Karena dia membebani sesuatu syariat pada dirinya yang itu bukan kewajibannya. Jadi nazar itu nggak mungkin dalam perkara wajib. Oke. Saya hari ini mau sholat 5 waktu. Emang wajib ente mau ngapain tuh, subhanallah, kan gitu ya. Saya minggu ini mau sholat Jumat. Bukan nazar namanya, nazar apa begitu. Jadi nggak ada namanya nazar dalam perkara wajib, itu mustahil, nggak mungkin, subhanallah. Namanya nazar itu mewajibkan dirinya, mengharuskan dirinya sesuatu yang tidak diharuskan di dalam agama, kan itu namanya nazar itu biasanya. Dan nazar ini secara garis besar atau secara garis besar terbagi dua. Ada namanya nazar muallaq. Muallaq itu bergantung. Ada namanya nazar mutlak. Ini pembagian apa? Nazar ya. Ada namanya nazar muallaq, ada namanya nazar mutlak. Nazar muallaq contohnya apa? Kalau saya lulus ujian, saya mau puasa 3 hari. Muallaq tuh ada syaratnya. Kalau saya lulus ujian, berarti kan kalau nggak lulus nggak puasa gitu ya. Kemudian kalau nazar sifatnya mutlak, minggu ini saya mau khatamkan Al-Quran 5 kali. Tanpa ada syarat. Nggak ada syarat. Nggak ada mu'allaknya. Nggak ada keterkaitannya, nggak ada tuh. Makanya namanya mutlak. Enggak, kan dia minggu ini saya ingin bernazar kan gitu. Disebutkan. Saya ingin bernazar
saya ingin menghatamkan Al-Quran 3 kali, 5 kali misalkan gitu. Tapi tanpa syarat, tanpa mu'allaq tadi, tanpa keterikatan. Nah ini, secara garis besar, nazar itu bisa terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama nazar mu'allaq, yang kedua nazar mutlak. Nazar mu'allaq untuk memperoleh sesuatu tapi dengan bersyarat. Tapi kalau nazar mutlak tidak ada syaratnya, nggak menyebutkan syarat. Aku ikhlas, anak ikhlas bersedekah ini hari Jumat 2 juta ke masjid ini. Aku ikhlas ini ingin bernazar bersedekah 2 juta hari Jumat ini ke masjid ini. Ini kan mutlak sifatnya. Itu tentang masalah hal tersebut. Tapi kata para ulama, kalau nazar itu sudah disebutkan, berarti gini, kalau nazar itu sudah disebutkan, maka wajib ditunaikan. Terlepas dari khilaf ulama yang mengatakan tadi makruh. Hukum nazar itu haram atau makruh, kan gitu ya, haram atau makruh. Tapi para ulama menyatakan kalau nazar itu sudah diucapkan, maka dia wajib untuk menunaikannya. Itu yang dibilang ngeberatin diri sendiri, Ustaz ya? Itu yang diberatin. Makanya kan mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan Allah untuk dirinya. Makanya nggak bisa nazar dalam perkara wajib. Anak hari ini mau sholat sunnah berapa rakaat? 100 rakaat misalnya, subhanallah. Itu kan Allah Azza wa Jalla nggak wajibkan itu kepada dirinya, tapi dia mewajibkan pada dirinya sesuatu yang tidak Allah wajibkan, kan gitu. Jadi wajib, Ustaz ya? Nah, itu kalau dia sudah menazarkan itu dengan lisannya, maka itu jelas jadi wajib bagi dirinya. Itu jadi wajib bagi dirinya. Nabi SAW tadi, Ustaz ya? Iya, ini di antara dalilnya dari Nabi SAW. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nazara an yuti' Allah falyuti'hu." Barang siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, maka hendaklah dia melakukannya. Itu mentaati, melakukannya di sini. Harus, ya? Iya. Harus tadinya. Wa man nazara an ya'siyahu fala ya'sihi, dan barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, maka janganlah ia bermaksiat kepadanya. Nah, pertanyaan timbul nih. Kalau nazarnya itu nazar ternyata ini nazar maksiat, gimana? Apakah dia wajib melakukannya? Nggak boleh, kenapa nggak boleh? Nabi SAW bilang. Ini dalil, Masya Allah. Pertanyaan lagi, dia wajib bayar kafarat nggak? Karena nazar ini, ikhwan, kalau dia tidak bisa melakukan nazarnya, ada kafaratnya. Kafaratul nazri kafaratul yamin, kata Nabi SAW. Kafarat nazar itu sama dengan kafarat sumpah. Kafarat sumpah itu apa saja? Memberikan makan 10 orang fakir miskin, atau memberikan pakaian kepada 10 orang fakir miskin, atau memerdekakan budak, atau kalau nggak mampu puasa 3 hari. Itu kafarat sumpah. Nah, kafarat nazar ini sama dengan kafarat sumpah. Para ulama menyebutkan kalau dia melakukan nazar yang itu nazar ketaatan dan dia nggak mampu untuk melakukannya, maka ini sepakat ulama mengatakan dia harus apa? Dia harus membayar kafarat. Kalau nazar ketaatan ya, nanti kita bahas masalah membagian nazar juga tuh. Tapi kalau nazar tersebut nazar kemaksiatan, ulama khilaf di sini. Apakah dia harus bayar kafarat atau enggak? Faham ya? Iya. Kalau dia lakukan apa tidak? Nazar maksiat ini dilakukan apa enggak? Nazar maksiat dilakukan atau tidak? Jangan. Enggak boleh kan gitu. Tapi kalau dia enggak melakukan, dia bayar kafarat atau enggak? Ulama khilaf di sini. Wallahu a'lam bishawab, pendapat yang lebih ana rajikan adalah dia diwajibkan untuk tetap bayar apa? Kafarat. Dalam sebuah dalil, sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Al-Baihaqi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadits as-sahihah. An-nazar nazran. Nazar itu ada 2 macam, kata Nabi SAW. Fama kana lillah fa kafaratul wafa, wa ma kana li syaitan fala wafa fihi wa alaihi kafaratu yamin. Jika nazarnya itu nazar yang taat lillah, maka wajib untuk ditunaikan. Jika nazarnya itu nazar maksiat, itu karena syaitan jelas, maka tidak boleh ditunaikan, dan sebagai gantinya ia menunaikan kafarat sumpah. Ia menunaikan kafarat sumpah. Ini dalil ini diriwayatkan dari Imam Al-Baihaqi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Ini tentang nazar ini, dia yang mengucapkan nazar yang mu'allaq tadi, Ustaz. Itu dari sudut pandang Allah kepada hambanya ini merupakan dianggap sebagai doa atau enggak, Ustaz? Doa maksudnya? Kayak kalau saya nih lulus ujian, makanya mau puasa 3 hari. Itu merupakan dianggap sama Allah harapan dia sebagai doa apa enggak, Ustaz? Kalau doa sih enggak, karena enggak ada permohonannya. Enggak ada permohonannya kan, istilah permohonannya di mana? Itu memudahkan dia juga dengan dia nazar, Ustaz ya. Makanya sebagian ulama mengharamkan nazar tersebut. Kenapa? Karena dia memberatkan dirinya sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah, kan gitu. Saya mungkin yang dipahami oleh orang nazar-nazar ini tuh dia menganggap
dengan nazar ini akan memudahkan akan gue juga memudahkan untuk dirinya. prosesnya Ya enggak, kalau memudahkan doa dia aja udah sama Allah kan gitu, menyanyikan subhanallah. doa gitu. Bahkan Nabi SAW mengatakan tadi apa? Tidaklah orang yang nazar tersebut kecuali orang-orang yang bakhil kan gitu. Maksudnya apa? Ente mau lulus ente enggak, sedekah aja kan gitu. Ente mau ini apa, mau bagus atau tidak nilainya, puasa aja kan gitu. Mau ngapain kemudian disyaratkan kan masalah tersebut. Makanya Nabi sampai mengatakan tidaklah nazar ini keluar kecuali dari orang-orang yang bakhil. Maka sebagian ulama sampai setelah mengharamkan. dia konsekuensi setelah bernazar ya Ustaz ya. Iya. Tapi nggak menghukumin nazar ini gimana itu? Nah, kemudian ikhwan, sekarang kita bahas tentang masalah nazar, macam-macam nazar menurut hal yang dinazari, menurut al-manzur. Kalau tadi kan macam-macam nazar secara mutlak, secara umum, mu'allaq sama mutlak kan gitu. Kalau ini nazar menurut apa? Hal yang dinazari itu. Dan nazar ada dua. Apa? Hal nazar yang taat. Yang pertama, nazar ketaatan tadi itu. Kalau saya lulus, saya mau puasa. Kalau saya dapatkan goal ini proyek, saya mau kasih fakir miskin. Ini nazar yang taat kan memang. Ini nazar yang taat. Dan hukum penunaian nazar ini jelas harus ditunaikan ketika itu kan jelas. Yang kedua, nazar yang apa? Bukan dalam bentuk taat. Apa maksudnya? Bukan maksiat juga. Makanya bukan dalam bentuk taat ini terbagi dua. Mubah. Udah mulai enggak? Tiba-tiba ngeliang anak subhanallah. Nazar yang bukan bentuk taat ini terbagi dua kata para ulama. Ada yang nazar bentuknya mubah, ada yang nazar bentuknya maksiat. Nazar yang bentuknya apa? Mubah adalah jika lulus saya ingin berenang di mana, Ancol. Ini mubah ya? Iya. Atau jika lulus saya ingin apa itu? Sebenarnya itu nazar, sebenarnya nazar ini maksudnya konteks yang dinazari itu mubah, bukan suatu perkara yang haram kan gitu. Syariat juga ya. Bukan syariat juga karena mubah. Tapi ada nazar yang ternyata nazar tersebut apa? Haram. Nazar yang maksiat. Kalau saya lulus ujian nih, saya mau traktir teman-teman mabok-mabokan nih. Oh, anjir tuh. Nah, ini kan ada nazar yang maksiat. Jadi nazar dari hal yang dinazari terbagi dua. Nazar yang taat dan nazar yang Tidak. bukan ketaatan. Bukan ketaatan terbagi dua lagi, yang mubah atau yang Maksiat. yang maksiat. Nah, itu disebutkan para ulama tentang masalah nazar. Dan terakhir kita bahas tentang masalah apa? Tentang mubah itu Ustaz, harus jadi wajib juga Ustaz. Kalau dia disebutkan, Disebut nazar yang hal yang mubah bukan yang syaratnya, wajib juga dilakukan ya? kalau dia disebutkan gitu. Iya. Kan gitu. Kalau dia disebutkan gimana? Iya. Tapi sebagian ulama mengatakan bahwa nazar yang seperti ini sebenarnya bukan bentuk nazar sebenarnya. Tadi tuh kalau saya lulus nih, saya ingin berenang di Ancol, saya ingin berenang di mana? Di pantai, di mana? Nah, di sini kan bukan masuk nazar taat, kan gitu ya. Bukan juga masuk nazar yang maksiat, kan gitu ya. Makanya sebagian ulama sampai mengatakan bahwa nazar seperti bukan nazar. Sebagian ulama mengatakan ini bukan nazar sebenarnya bentuknya, karena kalau nazar itu harus ada nyambungnya soal ketaatan, ibadah atau apa dan sebagainya kan gitu dalam perkara yang mubah. Makanya jumhur ulama, setahu saya jumhur ulama mengatakan yang seperti ini bukanlah bentuk nazar. Jadi nazar ini nggak ada manfaatnya sama sekali Ustaz ya? Iya, lebih baik kemudian nggak bernazar kan gitu. Lebih baik nggak bernazar kan, tadi hukumnya aja tadi haram atau makruh. Iya. Makruh aja sebenarnya kan lebih baik untuk dihindari kan gitu. Betul. Subhanallah. Doa ya sama Allah selesai kan gitu. Subhanallah. Yang terakhir kita bahas tentang masalah apa? Az-zabh. Apa itu az-zabh? Apa pertanyaan selanjutnya sih? Apakah diperbolehkan menyembelih kurban untuk selain Allah? Hal yajuzu dzabh li ghairillah? Apakah dibolehkan menyembelih kepada selain Allah? Jawabannya jelas, la yajuz, tidak boleh. Wa dalil qauluhu ta'ala fasalli li rabbika wanhar. Dalilnya di antara ayat yang insyaallah taala kita hafal bersama, surat favorit kita dalam salat. Surat apa? Al-Kautsar. Al-Kautsar. Ayat 2. Fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah kepada Rabbmu dan sembelihlah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah azza wajalla melaknat siapa saja yang menyembelih kepada selain Allah azza wajalla. Nah, kalau nyembelihnya gara-gara tamu datang gimana?
Pas nyembelihnya dia baca Bismillah. Makanya adzabah ini ditinjau dari tujuannya ada beberapa macam. Adzabah nih, menyembelih ini ditinjau dari tujuannya ya. Ditinjau dari tujuannya ada beberapa macam. Yang pertama, penyembelihan dalam rangka beribadah. Penyembelihan dalam rangka apa? Beribadah. Ini jelas untuk mengagungkan yang disembah, kan gitu ya. Dalam rangka ibadah, dia sembelih, berarti kan dia mengagungkan yang disembah. Baik itu kepada Allah ataupun kepada selain Allah, kan gitu, subhanallah. Dia mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan menyembelih. Nah, yang seperti ini jelas apa? Harus dilakukan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama. Penyembelihan dalam rangka beribadah. Penyembelihan dalam rangka apa? Ibadah. Beribadah harus ditujukan kepada siapa? Allah. Allah, mempersembahkan kepada selain Allah, jelas ini termasuk syirik, bahkan syirik besar. Seseorang menyembelih kepada selain Allah, kan ini untuk selain Allah, karena ini termasuk rangka ibadah. Yang kedua, penyembelihan dalam rangka penghormatan. Antum datang teman antum, wah masya Allah, antum punya kambing di dalam nih. Antum sembelih, antum hadirkan ke dia, boleh nggak? Tergantung Ustaz ya. Gantung apa ya? Pas nyembelihnya dia gimana? Iya, baca Bismillah. Itu jangan terlalu detail banget. Tadi banyak nih soalnya rangkaian penjelasan ulama kan. Boleh Ustaz. Hah? Boleh. Bukan cuma boleh, sunnah ikramud dhaif, betul, memuliakan tamu, subhanallah. Nih, penyembelihan dalam rangka penghormatan, baik pihak yang dihormati adalah seorang tamu ataupun dalam acara walimah misalnya, betul ya, dan lain sebagainya. Maka ini hukumnya mubah. Maka ini hukumnya apa? Mubah, bahkan bisa bernilai sesuatu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda apa? "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tamunya. Ketika dia berniat untuk memuliakan tamu dalam menyembelih tersebut, dia sajikan makanan yang enak dan sebagainya, maka dia mendapatkan pahala jelas. Yang ketiga, penyembelihan dilakukan untuk memanfaatkan sembelihan tersebut untuk dikonsumsi atau dijual. Boleh nggak? Boleh Ustaz. Ya boleh, masya Allah. Mubah, Maisha. Maisha. Yang keempat, penyembelihan untuk selain Allah dengan tujuan beribadah. Penyembelihan untuk selain Allah dengan tujuan apa? Beribadah. Penyembelihan yang dilakukan dalam rangka taqarrub, mendekatkan diri, dan ibadah untuk kepada selain Allah, maka yang seperti ini jelas hukumnya apa? Diharamkan. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan ini termasuk syirik apa? Syirik besar, mengeluarkan pelakunya dari Islam. Na'udzubillah min dzalik. Ini dipercaya sama hal ruwatan namanya saat dikejauhan gitu. Betul. Anda bacakan beberapa nih yang disebutkan oleh Al-Ustadz Al-Fadhil Ustadz Abdul Zain, ritual persembahan tumbal atau sesaji yang ada di tanah air ini nih. Ini yang saya katakan ada di tesis beliau ini, di antara tesis beliau di sini. Di antara di sini beliau menyebutkan ritual labuhan. Dalam prakteknya dilakukan pemendaman kepala kerbau di puncak Gunung Merapi di awal bulan Muharram dan penghujung bulan Rajab setiap tahunnya sebagai persembahan kepada Kiai Sapu Jagat yang diklaim merupakan jin penguasa Gunung Merapi. Mereka beranggapan bila acara ini tidak diselenggarakan akan mengakibatkannya timbul berbagai macam mara bahaya untuk masyarakat setempat. Oh, bubiahnya kacau banget ya. Ritual yang dilaksanakan oleh penduduk kota Cilacap, Jawa Tengah dengan mempersembahkan kepala kerbau kepada Nyi Roro Kidul. Aduh. Ya Allah, yang diyakini merupakan penguasa Laut Selatan guna menghindari kemurkaannya dan berharap keberkahan darinya. Ya Allah, subhanallah. Sembelihan orang yang menyembelih sapi untuk dipersembahkan kepada penguasa Laut Selatan agar berkenan membantu menyelesaikan proyek pembangunan jembatan. Ya Allah ya Karim. Bantu bayangkan ya, luar biasa nih, sebanyak-banyak yang disebutkan, baru cuma sedikit doang yang disebutkan nih. Ada juga apa? Ritual yang dikerjakan oleh sebagian penduduk desa di daerah mana nih? Jawa Tengah, Brebes. Ketika menjelang panenan atau melangsungkan hajatan, mereka menyalakan kemenyan dan mempersembahkan sesajen di kuburan Dul Jalab. Apa ini Dul Jalab? Yang berada di desa tersebut. Ritual ini menurut mereka sebagai bentuk permohonan izin, permohonan restu kepadanya. Menurut anggapan mereka, bila acara ini tidak langsungkan, maka mara bahaya akan menimpa mereka. Persembahan yang diperuntukkan bagi Dewi Sri, Dewi penguasa padi, dan memberi kemakmuran dan langsungkan sebelum musim panen. Cuman tuh banyak kan, luar biasa nih kan. Sebanyak-banyak yang disebutkan, anak ringkas-ringkas ini luar biasa nih.
Ritual persembahan dilakukan oleh sebagian penduduk desa di Kediri, Jawa Timur bagi jin penghuni rumah yang kosong di desa tersebut supaya tidak mengganggu gadis-gadis perawan di desa setempat. Nggak mengganggu gadis-gadis perawan, ini nikahin aja, betul ya? Ya Allah ya Karim, la haula wala quwata. Dan masih banyak luar biasa disebutkan. Ini disebutkan di antara apa? Beliau menukil dari tesis beliau, ini saya katakan tadi tesis beliau yang dicetak oleh kerajaan Saudi Arabia di Madinah Munawwarah, Madhahirul Inhiraf fit Tauhidil Ibadah lada ba'dul muslimin Indonesia wa mauqifil Islam minha. Ini di antara judul tesis beliau yang dicetak oleh kerajaan Saudi Arabia di Tahrir Masjid Nabawi, Perpustakaan Masjid Nabawi. Jadi luar biasa ya, kesyirikan ini memang terjadi di negara kita ini, bukan kemudian kita bahas seperti ini, nggak ada. Mungkin di Jakarta antum nggak begitu ngelihat kan gitu ya. Tapi kalau kemudian antum keluar daerah dan lain sebagainya, maka sangat luar biasa banyak kesyirikan seperti ini. Alhamdulillah alam bisawab. Itu mungkin saya bisa sampaikan. Masya Allah. Nih karena durasi kita segmen udah berikut, udah mau tanya jawab nih Ustaz Fadol nih, yang mau nanya teman-teman langsung aja di kolom komentar ya. Nah sambil nunggu pertanyaan nih Ustaz, ini ada peluang donasi Ustaz buat kaum muslimin nih dimanapun berada nih, info menarik Ustaz. Jadi kalau yang buat mau cuman diem doang di rumah, dapat pahala ngalir, dapat pahala puasa orang, kita ada program dari The Besto Ustaz. Jadi ada paket, boleh aku ditampilin sambil kita nunggu pertanyaannya. Nah ini dia nih, Masya Allah. Ini dari The Besto. Antum sering makan The Besto nggak Ustaz? Yang ayam Sering sih nggak pernah. Ayam goreng fried chicken Ustaz. Fried chicken. Ini dia paketnya, ada paket 100 box Ustaz. Jadi ada 3 paket ya, ada paket 50 box, paket 25 box, sama paket 25.000. Jadi paket 50 box nih untuk sebaran 50 kotak makanan cuman 1,4 juta. Selanjutnya 2 nih, paket 25 box cuman 700.000. Itu udah isinya ada dap atau paha atas 15 paket, saya dapat 5 paket, sama paha bawah plus nasi 5 paket, total dia berarti 25 box ya. Nah dan selanjutnya, tapi ini cuman hanya di 4 cabang. Dan ini admin dibantu untuk dipublikasikan ya, didistribusikan sama pihak The Besto ya. Jadi kita tinggal transfer aja uangnya ke rekening informasi yang ada di bawah ini nih. Dan dikirim dari 4 cabang ini nih, dari Johar Baru, Pasar Kebon Besar, dan Simpang Macan, lalu Dasana Indah gitu. Info IG-nya juga ada di bawah. Dan WhatsApp-nya langsung aja WhatsApp ke yang ada di bawah ini. Masya Allah, semoga Allah terima sebagai amal soleh kita ya, untuk The Besto juga gitu. Nah lanjut teman-teman yang langsung mau nanya. Satu pertanyaan. Satu pertanyaannya udah berhubung udah mau mepet nih. Dari Rosia Priani. Assalamualaikum Ustadz, jika mengatakan akan potong kambing jika lulus PNS, itu bagaimana Ustadz? Ya kalau dia nazar itu jelas nazar itu. Wajib bagi dirinya. Kalau dia benar lulus PNS, kalau jadi wajib ya Ustadz? Iya kalau dia lulus PNS dan dia mengatakan itu saya nazar, saya kalau lulus PNS saya akan potong kambing kan gitu. Dia nazar berarti kan itu. Dan dia qadarullah misalnya lulus ya harus potong kambing berarti. Tapi nggak usah mengapain nazar-nazar ini yang saya katakan, nggak perlu, kata para ulama nazar-nazar seperti itu. Hanya lebih baik kemudian setelah itu kalau memang itu dia lulus, dia kasih sedekah ke orang dan lain sebagainya, atau kemudian kita kayak potong kambing itu dia panggil teman-temannya, mungkin dia makan kan gitu ya. Nggak usah kemudian diucapkan itu sebagai nazarnya. Oh, oke. Satu pertanyaan aja Ustadz ya. Fadhal. Satu lagi. Fadhal. Dari Dedi, Ustadz nazar mu'allaq apabila syaratnya tidak terpenuhi, apakah harus bayar kafarat juga? Enggak, kan syaratnya nggak terpenuhi tadi. Kalau saya lulus ujian, kalau nggak lulus, ya enggak berarti kan enggak, gitu. Iya. Tapi kalau dia lulus ujian kemudian nggak lakukan, ya kafarat kan gitu, bayar kafarat. Nah ini satu lagi Ustadz ya. Ustadz, apakah ketika kita bernazar hanya dalam hati wajib tunaikan? Apa harus nazar itu diucapkan gitu sih? Enggak, setahu Allah alam bisawab, setahu saya enggak di dalam hati nazar tersebut ya kawan, tapi diucapkan nazar tersebut ya. Saya ucapkan setahu saya, tapi nanti insya Allah saya rujuk lagi. Tapi setahu saya kalau itu hanya di dalam hatinya, kepengen ini nih misalnya, atau kalau ini kan gitu ya, hanya kepengen kayak seperti itu aja, itu kelihatannya bukan nazar karena nggak diucapkan. Karena setahu saya wallah alam bisawab, kalau nazar itu harus diucapkan, karena tidak harus keinginan kuat dan sebagainya kan gitu. Satu lagi nih Ustaz, dari Manharsa Sob. Assalamualaikum Ustaz, di daerah Ana ada acara tolak bala dengan cara berdoa bersama-sama di halaman, setelah itu makan-makan Ustaz. Bagaimana Ustaz? Apa tolak balanya masih apa? Kalau doanya sama Allah lain cerita kan. Apa maksudnya tolak bala ini? Harus rinci, subhanallah.
Kalau kemudian maksudnya di sini berdoa bersama-sama, berdoanya maksudnya kepada Allah Azza wa Jalla kan gitu ya. Kemudian setelah itu acara makan-makan ya makan-makan biasa mubah kan gitu. Nggak dikhususkan ya. Enggak, tapi kalau maksudnya tolak bala di sini kemudian mempersembahkan sesuatu kepada seseorang atau makhluk yang dia anggap makhluk ini mempunyai kekuatan sama seperti Allah, ini bahaya. Tadi tuh sedekah laut, bukan bersedekah di pinggir laut, bersedekah di pinggir laut bagus kan gitu ya. Tapi sedekah laut itu tadi dia menyedekahkan sesuatu kepada laut, memberikan sesajen dan sebagainya karena dia meyakini ada kekuatan besar laut tersebut yang bisa membahayakan dirinya. Ini nggak boleh, ini syirik luar biasa. Itu maksudnya. Langsung kita pertanyaan deh. Langsung aja Ustaz ya. Kuis. Hadiah pertama dari kurma Nice Bites. Kurma keju dengan ada kismisnya. Silakan Ustaz. Tadi Anda sebutkan tentang masalah nazar. Nazar dilihat dari hal yang dinazari tersebut terbagi berapa. Nazar Terbagi berapa dan menjadi berapa lagi? wah, Masya Allah, luar biasa. Betul. Makin lengkap makin oke Ustaz ya. Makin lengkap makin oke, bagus. Dilihat dari hal yang dinazari ya, bukan secara umum. Jadi nazar nih, yang dinazar itu apa aja? Silakan teman-teman, langsung jawab di kolom komentar ya. Tiga, sebutin juga ya Ustaz ya. Jangan sebutin angkanya doang ya. Apa itu? Nah, disebutin juga harusnya. Nah, Iya. dari cash flow kuadran, 1 nazar mutlak ada syaratnya, 2 nazar mutlak tidak ada syaratnya. Enggak, itu secara umum. Itu nazar secara umum. Tadi kan saya katakan nazar dilihat dari yang dinazari. Yang dinazarinya itu, Kalau itu Jika- nazar secara umum betul terbagi dua, mutlak, muqayyad. jika misalnya kita Dua-duanya lulus ujian, mutlak ya? iya betul mutlak. Mutlak sama muqayyad lah itu secara umum. Tapi kalau dilihat dari yang dinazari terbagi lagi kan gitu. Sebutkan. Nah ini Ustaz, Mang Ujang, ada 2 nazar taat dan nazar mubah terbagi 2. Enggak, Enggak, salah. kurang tepat. Nazar mu'alaf mutlak salah. Nazar yang taat dan nazar yang Nah, ini benar bukan deh. untuk taat, ada 2, nazar mubah dan maksiat. Nah, Rosia. Rahasia Priani dan Oci. Nazar yang taat dan nazar yang bukan taat, betul ya? Nazar yang bukan taat ada 2, ada yang mubah, ada yang Maksiat. Selamat. maksiat. Barakallahu. Rahasia Priani dapat kurma Nice Bites. Ditunggu ya, nanti langsung DM aja ke admin, alamat, nama dan nomor teleponnya lengkap. Pertanyaan kedua Ustaz, dari hadiahnya ada Iva Ustaz, parfum Love Him. Silakan Ustaz. Tentang azabah kali ya, menyembelih. Bagaimana hukum menyembelih ketika datang tamu? Nah ya, Hukum nyembelih kita datang tamu. Tamu datang nih, sembelih kita. kan untuk sembelih. Gimana? Gimana langsung teman-teman yang semua jawab? Mubah kurang tepat ya Ustaz ya. Boleh bahkan sunnah. Masya Allah nih Ustaz. Ada Azhar. Nih Ustaz. Boleh bahkan sunnah. Kalau mubah kurang tepat ya Ustaz. Mubah sebenarnya jawabannya. Mubah ya? Mubah. Karena sunnah itu tambahan ketika seseorang meniatkan kalau dia Oh ini. iya benar. Mubah, jawabannya mubah yang atas seperti itu. Oh berarti Febri Utomo selamat mendapatkan parfum. Mubah. Ini parfum untuk cewek ya. Jadi kalau misalnya udah punya istri bisa kasih ke istrinya atau kasih ke ibunya. Ya. Kasih kakaknya Dan mungkin ya. kasih kakaknya, tapi buat dipakai di rumah, jangan dipakai ke mall. Kita berlepas diri kalau pakai ke mall. Kan? Selamat Febri Utomo. Hadiah selanjutnya masih dari Iva. Baju home dress set. Home dry. Baju untuk menghibur suami di rumah. Di rumah loh, jangan buat keluar. Naam. Silakan Ustaz. Pertanyaan selanjutnya tentang istighatsah. Apa definisi istighatsah? Istighotsah. Ayo teman-teman. Istighotsah. Jawa kajian banget nih. Istighotsah.
Apa definisi istighotsah? Ayo, belum ada yang jawab nih. Nah, Wisnu Maulana. 1 nih, Sat. Meminta pertolongan agar terlepas dari bala bencana. 2, doa dengan tingkat permohonan yang mendesak. 3, doa meminta dihilangkan kesusahan. Masya Allah, barakallah. Lengkap nih satu definisi para ulama ya. Biasa, Masya Allah. Selamat dari siapa tadi namanya? Akmin? Dari Wisnu Maulana 11. Selamat dapat home dress ini ya. Mudah-mudahan udah punya istri ya, bisa dikasih ke istrinya. Kalau belum bisa dikasih ke yang lain atau buat calon istri nanti. Nah. Langsung aja DM ke Akmin nama dan alamat lengkapnya ya dan nomor handphone. Terus? Hadiah ketiga dari Kurma. Kurma Ajwa Ketiga, dari pusat keempat Kurma dong. Ajwa. Keempat. Hadiah terindah untuk yang terakhir. An lagi mikir ya tadi, An pasti jadiin terakhir sama dia nih, Insya Allah nih. 1 kilo kurma Ajwa dari pusat Kurma Ajwa Madinah Surabaya. Ini yang keempat nih. Iya, saat yang keempat. Tentang isti'anah tadi belum isti'anah ya. Bolehkah meminta pertolongan kepada makhluk yang makhluk tersebut tidak mampu untuk melakukannya? Gak mampu melakukannya. Apa hukum? Gak usah boleh lah. Apa hukum meminta pertolongan kepada makhluk yang mampu makhluk tersebut nggak mampu? Apa hukumnya meminta kepada makhluk yang hidup tapi makhluk itu nggak mampu melakukannya? Tidak apa teman-teman? Al-Akh Azhar tidak boleh. Gimana, Sat? Tidak boleh. Kata-kata jawab nggak boleh, Sat. Kita cari yang benar. Ini salah. Hukumnya sia-sia. Gimana, Sat? Mana itu? Fawaid Store. Itu betul tuh. Hukumnya sia-sia. Betul tuh. Masya Allah, selamat kepada Fawaid Store. Tadi Syekh Utsaimin mengatakan 5, betul ya. Di antara yang ketiga kalau nggak salah tadi kepada makhluk yang makhluk tersebut hidup, hadir, tidak gaib, tapi nggak mampu untuk membantu dia tadi tuh, angkatin galon anak kecil, kan gitu. Ini nggak bisa, nggak mampu makhluk. Tapi kalau dalam perkara yang hanya Allah yang sanggup untuk memberikannya, ini baru tidak boleh. Bisa bedakan ya. Bisa bedakan dua hal nih. Isti'anah tersebut yang memang sebagian ulama mengatakan fi ma yaqdir alaih, memang yang makhluk tersebut nggak mampu untuk melakukannya, tapi kalau mampu di sini tadi relatif mampu di sini apa maksudnya? Tergantung siapa yang minta tolong ya. Tergantung siapa yang minta tolong, tapi yang lebih cepat, yang lebih tepatnya adalah tadi kata para ulama, yang makhluk yang permohonan tolong tersebut hanya Allah yang sanggup untuk memenuhinya. Masya Allah. Selamat di kepada Fawaid Store. Langsung ya tulis DM ke Akmin, nama, alamat, dan nomor handphone. Nah, Ustaz, tiba saatnya saat hadiah terakhir kita. Tahu sabar, anak kasih dulu. Oh, Masya Allah. Sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan nih, wala yasihun nadhr illa bil qaul. Nadhr itu enggak sah kecuali dengan qaul. Nadhr itu tidak sah kecuali dengan perkataan. Jadi hanya dalam niat, dalam hati, maka itu tidak sah. Al-Imam An-Nawawi dalam Syarah Muhadzab mengatakan, wa hal yasihu, ketika ditanya, wa hal yasihu bin niyyah min ghairi qaul? As-sahih bittifaqi al-ashab annahu la yasih illa bil qaul wa la tanfa'u niyyah wahdaha. Apakah nazar itu sah dengan niat semata? Maka tanpa diucapkan maksudnya, maka pendapat yang kuat berdasarkan kesepakatan ulama mazhab Syafi'i bahwa tidak sah nazar kecuali diucapkan. Niat semata tidak bermanfaat dan tidak dianggap. Jadi hanya dalam niat, dalam hati nggak dianggap masalah nazar tadi. Dan terakhir berarti nggak bisa ya, dalam hati doang tuh udah nggak sah ya. Nggak Aman bisa. Ya. Nah, hadiah terakhir nih. Tiba saatnya, Seth. Masya Allah. Istimewa Deona, deodoran natural. Dengan ini teman-teman insya Allah bisa ikhtiar untuk menghilangkan bau badannya, terutama buat akhwat nih yang habis pakai parfum keluar. Ada Ya. apa sih sama Deona? Deona selalu Masya Allah tuh. Apalagi ada program paket resellernya, jadi teman-teman bisa pulang usaha. Sama Enti apa? Anda suka aja sama produk ini, Masya Allah. Soalnya ini manfaat banget Anda pakai, bener-bener kita udah aktivitas full di luar rumah, olahraga nggak bau, Masya Allah. punya siapa nih? A-nya nih, BA nih. Gimana, Seth? Pertanyaan terakhir untuk hadiah terindah terakhir ini, Seth. Punya siapa nih? Apa, Seth? Punya siapa nih dia? Anda punya ikhwan, Seth? Oh, punya ikhwan. Ya, saudara seiman kita, Seth. Pertanyaan selanjutnya. Penonton pada langsung mau jawab nih hadiah Deona. Enggak, buat yang nonton di Instagram nih. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan terakhir untuk hadiahnya. Ketika seseorang bernazar dengan nazar maksiat,
Tadi saya sebutkan yang mana pendapat Nabi Raji, apakah dia membayar kafarat atau tidak? Gimana Ustaz? Diulang. Ketika seseorang bernazar tapi nazarnya maksiat, apakah nazar tersebut dia lakukan dan apakah gimana, bayar kafarat atau enggak atau gimana? Kalau nggak dilakukan. Kalau enggak dilakukan. Jadi nih teman-teman, kalau nazar tapi yang dinazar itu maksiat kepada Allah, nah harusnya dilakukan apa enggak? Dan kalau nggak dilakukan, ngapain? Bayar apa enggak? Emang hadiah untuk yang paling bagus tuh jawabannya harus lebih panjang dan detail, Ustaz. Masya Allah. Emang harus lebih effort nih untuk dapetin hadiah terindah. Karena emang gimana nggak terindah, soalnya emang manfaatnya Masya Allah. Haram dan wajib bayar kafarat. Kurang. Nah betul tuh, berarti. Mana Ustaz? Haram maksudnya apa haram? Iya wajib. Dia bilang wajib membayar kafarat, Ustaz. Hah? Wajib membayar kafarat, bukan? Iya, memang wajib bayar khilaf, kafarat Ustaz. betul sahih. Enggak, tadi yang Anda sebutkan. Yang Anda sebutkan tadi. Anda katakan khilaf, kemudian Anda sebutkan yang Anda rajihkan, yang Anda kuatkan. Oh jadi kita bener nih Ustaz ya? Mana tadi itu hilang? Tadi yang di atas tuh. Bayar kafarat. Hah? Itu tuh yang haram dan wajib bayar kafarat. Felix ya? Felix. Selamat Felix. Jawabannya haram untuk dilakukan karena tetap nggak boleh maksud kepada Allah. Dan kalau misalnya pun nggak dilakukan, kita wajib membayar kafarat ya Ustaz. Nah, dari pendapat lebih rajih. Dapat hadiah Deona, deodoran natural. Jadi kalau ada masalah sama bau badan bisa langsung pakai Deona nanti. DM aja langsung adminnya buat para pemenang yang kuis hari ini. Selamat semuanya. Langsung DM admin nama, alamat lengkap dan nomor handphone. Nanti insya Allah kita kirim semuanya satu-satu. Baik, ini mungkin yang Ustaz, saya sampai akhirnya sampaikan. kita tiba juga di akhir sesi. Mohon Ustaz nasihatnya yang kita selama ini udah di pertengahan Ramadan Ustaz. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla terima seluruh amal ibadah kita pada bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang bisa bertakwa ketika Ramadan dan setelah Ramadan, dan manfaatkan sisa-sisa akhir Ramadan ya kan. Ingat innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung akhirnya. Yang jadi pacuan itu, yang menjadi acuan itu bukan start di awal, tapi bagus di akhir. Ada orang yang startnya mungkin kurang bagus, tapi ternyata akhirnya bisa menutupnya dengan husnul khatimah, menutupnya dengan luar biasa. Maka di akhirnya ini ikhwan, apalagi 10 malam terakhir Ramadan, kejar Lailatul Qadar, kejar benar-benar kesempatan untuk bisa meraih ampunan Allah Azza wa Jalla, agar kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang memang termasuk golongan hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah. Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz. Nah teman-teman, terakhir nih ada pengumuman kalau Jakarta Mengaji lagi open flash donasi. Lagi kali ini ada beberapa peralatan yang harus diperbaiki dan juga alat baru, dan alat ini memang kita gunakan untuk perlengkapan membantu roda dakwah insya Allah. Nah silakan nih teman-teman, kalau ingin berpartisipasi dalam amal kebaikan bersama Jakarta Mengaji, langsung aja bisa transfer ke rekening layar yang di kaca ini nih, di bawah ini, flash donation ya. Nah bisa di screenshot dulu supaya nggak kehilangan infonya. Baik, oke Ustaz, mungkin bisa sampai sini kita tutup majelisnya Ustaz. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.